Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas ya penyebab dan perawatan murai batu yang habis mabung terus ekornya copot. Nah, ini penyebabnya apa aja ya, teman-teman. Jadi, ini teman-teman juga perlu tahu ya, terutama untuk pemula ya. Kalau yang udah senior mah udah paham lah ya. Terutama untuk yang pemula. Jadi, penyebab apa aja yang membuat murai batu yang kita miliki itu setelah mabung copot lagi. Baik, langsung aja di pembahasan ya, teman-teman. Jadi hal yang pertama ini ketika murai batu tersebut sedang dorong ekor dan sebelumnya nggak pernah makan kroto. Nah, ini juga jadi kendala ketika waktu dorong ekor itu dikasih kroto ya. Krotonya itu misalnya dikasih 5.000, beli 5.000 dikasihnya 2 kali gitu kan. Itu yang pertama. Nah, itu ketika sudah mulai penjemuran ya kan udah selesai lah, dorong ekornya udah full, udah mentok. Nah, itu biasanya akan copot lagi ya. Itu kecuali gini teman-teman ya. Ini masalah kroto ya. Kalau sebelumnya udah sering dikasih kroto, terus waktu dorong ekor dikasih kroto, itu nggak masalah gitu ya. Kalau sama sekali nggak pernah dikasih kroto, terus dikasih kroto, biasanya akan seperti itu. Terus yang kedua apa? Yang kedua, bulu belum kering tapi kita sudah gatel pengen lombain. Nah, ketika dilombain juara, nah kan juara, habis itu besoknya dijemur ablak. Nah, terus enak kan, udah leper itu kan, buka sayap gitu kan, tiduran di bawah. Nah, itu juga bisa bikin copot ekor ya teman-teman. Jadi dua hal itu, yang pertama ya itu kroto, kalau nggak biasa dikasih ya kan, kalau biasa dikasih itu cepet gacornya. Yang kedua, belum kering betul tapi dilombakan ya, gitu ya teman-teman. Jadi ada stres itu. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu penjemuran. Nah, penjemuran ini kalau biasanya dilakukan dengan pengkerodongan atau sauna, terus setelahnya itu misalnya dilombain gitu kan. Sebelumnya jemurnya pakai sauna, dilombain, habis itu setelah lomba selang sehari itu kan dijemurnya itu diablak. Nah, itu bisa jadi salah satu penyebab ekornya itu copot kembali. Gitu ya, teman-teman. Ini saya alami pada murai batu gundala saya. Gitu ya, teman-teman. Itu beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Nah, ini murai batu gundala saya ini sekarang sudah panjang ya. Ini 2 kali copot ya, teman-teman. 2 kali copot. Yang pertama waktu itu ketika habis selesai mabung, saya lombakan ya kan. Terus sebelum lomba saya kasih kroto. Nah, karena dia nggak pernah makan kroto, lomba enak, juara 1 ya kan. Besoknya saya jemur ablak, besoknya lagi copot ekornya ya sudah. Terus yang kedua sudah penuh nih, udah penuh ekornya, saya lombain lagi, terus saya jemur ablak, padahal kemarin nggak saya jemur, ya udah akhirnya copot lagi. Jadi pusing ya teman-teman. Jadi ketika murai batu kita itu selesai dorong ekornya, harus sabar, ditungguin sampai benar-benar bulu-bulunya itu kering ya. Jadi ibaratnya siap gitu ya. Ciri
bulu-bulu kering itu bagaimana ya, cirinya itu enggak terlalu mengkilat ya, enggak terlalu kinclong ya, jadi sering diablak ya kan, meskipun nggak dijemur ya teman-teman. Kalau embun sampai jam 7 gitu kan, nah itu diablak, jadi biar dia itu untuk mengeringkan ekornya itu atau bulu-bulunya itu. Jadi latihannya seperti itu. Kalau misalnya udah full ya siang diablak aja, malam dikerodong gitu ya. Itu terapi untuk supaya bulu murai batu tersebut cepat kering. Nah, gitu ya. Kalau dikerodong terus ya dari dibuka mengkilat banget kan. Wah, kita seneng kan mengkilat. Ya, emang seneng sih kita kalau ngelihat bulu murai batu habis mabung itu mengkilat, itu seneng lihatnya. Tapi ya itu, kalau untuk lomba, kalau untuk harian, untuk rumahan sih oke ya kan. Tapi kalau untuk lomba ini harus diperhatikan ya, harus diperhatikan biar kering baru dilombakan. Paling idealnya itu kalau selesai dorong ekor itu 2 bulan kemudian baru bisa dilombakan. Itu ideal minimal gitu ya. Tapi kadang kan kita udah gatel aja, udah bulunya enak banget, luar isian di rumah, faktornya udah dapet, ya itu udah gimana ya, udah pengen aja dilombain gitu ya. Jadi itu ya, rawatannya bagaimana? Rawatannya ya seperti kita merawat murai batu dorong ekor ya. Pagi berapa misalnya, kalau si gundala ya, kalau gundala itu 5 pagi 5 sore, udah hanya jangkrik aja pagi 5 sore gitu ya. Terus sesekali dikasih cacing gitu ya, mungkin seminggu 2 kali gitu ya teman-teman. Jadi seminggu 2 kali kasih cacing, terus diselingi ulet Jerman gitu ya, nggak perlu pakai ulet Hongkong ya. Karena kan kalau dorong ekor itu kan sudah nggak ngerontokin bulu lagi gitu ya. Tapi hanya jangkrik, terus diselingi Jerman seminggu sekali nggak apa-apa, biar cepat gacornya gitu kan. Kalau yang biasa udah pakai kroto boleh kan gitu. Jadi gitu teman-teman ya, untuk rawatan hariannya itu biasa aja. Terus mandinya bagaimana? Mandi itu ya, mandinya itu kalau dia biasa keramba, mandikan keramba ya, usahakan mandi keramba. Terus penjemurannya gimana? Pokoknya full tidak dijemur. Selama dorong ekor full tidak dijemur. Itu kalau saya ya. Kalau saya untuk perawatan murai batu gundala ini, karena dia itu faktornya udah dapat ya. Jadi nggak perlu penjemuran. Karena ya itu tadi, kalau penjemuran kalau belum kering banget ya nanti banyak efeknya, bisa keriting, bisa copot lagi. Nah, banyak faktor ya. Begitu teman-teman. Demikian teman-teman, apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.